nyalakan mic. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua. Ya, Dan hari ini kita dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi di Tetap Maya di modul 1.6. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan modul ini sampai selesai dengan kurang lebih sekitar 110 menit ke depan. Nah, kakak-kakak sekalian, sebelum mulai kelas, kita berdoa dulu. Kak Maman bisa pimpin doa dulu untuk memulai kegiatan Tatap Maya hari ini. Kak Maman dipersilakan. Mic-nya mati, semuanya nyala mic dulu Kak Maman. Doa dulu. Mic mati, mic, semuanya nyala dulu supaya dapat dengerin doa. sudah lupa. Ya, ya, baiklah untuk teman-teman atau kakak-kakak guru PJOK semua yang melalui Zoom meeting ini dengan berdoa. Doanya dimulai sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillah. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Maman. Nah, kakak-kakak sekalian, saya tampilkan dulu ini. Saya share tentang kesepakatan kelas dan ini memang harus selalu ditampilkan. Kalau ini tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tadi salam silaturahmi dan menambah budaya, salam kebajikan rahayu. Nah ini 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Kita langsung bahas RPP di sini. Saya juga belum bikin karena masih dikasih bebas tugas, jadi belum dapat ini, belum dapat di monef nanti. Kesepakatan bersama menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Capaian umum modul, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka. Guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Ini orang mau bikin RPP. Dan ini juga mau jadi RPP nanti ini yang mau di-upload di sini. Upload RPP-nya, kemudian orang mau buat video pembelajarannya, begitu. Nanti orang video itu orang akan kupas nanti di tatap muka. Kurang lebih 1 minggu orang akan bahas tatap itu tentang video pembelajaran, orang bahas SEM, orang bahas tentang bagaimana itu latihan kebugaran, orang bahas nanti bagaimana itu bikin apa namanya permainan dalam kegiatan belajar. Halo Bapak Ibu, tujuan sesi kita kali ini adalah peserta dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan desain backward design. Masih dapat ingat itu backward design? Bagaimana itu backward design? Sudah lupa Karlan? Oh, Karlan so agak-agak ini. Saya ingatkan kembali, backward design itu gambaran tujuan yang akan kita capai, tapi kita melihat lagi ke belakang. Tujuannya backward design itu tujuan orang so tahu. Kemudian orang menetapkan langkah-langkah yang akan dicapai dengan itu tadi. So ada tujuannya. Nah, tujuan pembelajaran pastinya kalau di PJOK. Orang so tahu. Jadi semakin gampang kalau PJOK so ada tujuan pembelajaran kan orang so tahu dong. Kira-kira orang mau bikin apa? Langkah-langkah pembelajaran dengan backward design, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Nah ini. Saya akan kita orang jawab dulu ini, sahabat. Tadi lagi saya kasih lihat dulu satu ya. Supaya tidak rumit, saya share ini dulu.
Ini. Nah ini adalah langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran PJOK dengan pendekatan berkualitas desain. Orang mau lihat dulu ini. Ini dia. Terus saya kasih besar. Mudah-mudahan tidak gangguan cepat-cepat besar. Yang pertama itu orang tetapkan tujuan pembelajaran. Jadi begini, dalam pembelajaran itu kan apa namanya? Dalam pembelajaran apa saja, orang kan harus tahu apa yang orang mau bikin kan di materi itu, misalkan atletik. Kalau sekarang kelas 8 itu atletik pastinya. Modul 3. Di bab 3 lah. Modul 3 pembelajaran. Biasa orang tukar. Ada juga yang pakai namanya kalau di kelas 7 itu mungkin masih bela diri di modul 3. Kalau ini menetapkan tujuan pembelajaran, orang so tentukan memang tujuan pembelajarannya apa. Kalau misalkan atletik, misalkan orang tentukan tujuan pembelajarannya itu lompat jauh. Kalau lompat jauh misalkan gaya menggantung. Dalam tujuan pembelajaran, dalam konsep RPP kan ada capaian, pemanfaatan gerak, elemen gerak. Tujuan pembelajarannya apa? Misalkan siswa mampu mempraktikkan atau mampu melaksanakan teknik lompat jauh gaya menggantung. Orang so tetapkan duluan DP tujuan. Orang so dapat, orang masuk kedua di sini, ini bakal desain. Asesmen. Apa itu asesmen Kak Maman? Apa itu asesmen? Karena asesmen itu apa? Baik-baik, mau ditanya mana hasil asesmen ini, so tidak dapat tahu. Asesmen itu penilaian. Penilaiannya orang bikin bagaimana? Penilaian atau evaluasi lah, kalau bahasa orang bilang DP keren. Lupa kasih hidup Mike. Penilaian. Bagaimana itu asesmen dulu? Asesmen itu apa asesmen itu? Bentuk penilaian. Bapak? Ya, dari segi. Asesmen itu apa? Ini tentang penilaian. Penilaian. Jadi orang mau tahu, misalkan orang so tentukan di situ teknik lompat jauh gaya menggantung. Berarti DP asesmen bagaimana? Mau praktek atau cuma siswa jelaskan? Karena so tujuan di situ siswa mempraktikkan, berarti asesmennya praktek. Praktek ini masuk lagi ke dalam. Mau praktek secara sendiri-sendiri atau dipraktikkan berkelompok atau nanti prakteknya berpasangan dengan teman. Nanti di dalam itu. Orang tentukan, oh dia praktek sendiri saja. Tapi dalam proses pembelajaran ini, di sini, misalkan di asesmen ini siswa secara mandiri mempraktikkan teknik dasar lompat jauh. Orang DP konten orang mau buat. Orang mau buat apa dari pemanasan mungkin pakai permainan. Kemudian pas terima materi, orang kasih lihat video pembelajaran. Habis itu orang bagi kelompok. Oke, satu orang jadi contoh. Jelaskan dulu bagaimana itu balompat. Kalau siswanya belum paham, orang kasih contoh sederhana satu kali. Baru siswa yang so paham, orang jadikan dia contoh. Jadi tutor sebaya. Dia yang balompat. Jadi guru tidak perlu repot lagi. Jadi pembelajarannya di siswa semua. Tidak lagi orang yang satu. Orang bakal kasih contoh ulang-ulang. Jadi ada pembelajaran tutor sebaya. Kemudian di konten itu nanti orang kasih penilaian. Mau suka aman lagi, kasih penilaian orang per kelompok atau berpasangan. Kalau berpasangan saling menilai gitu. Itu tiga yang harus orang perhatikan. Ini diferensiasi itu perbedaan kemampuan siswa. Jangan orang mau paksa orang harus bisa sama semua, tidak. Kalau misalkan perempuan tidak mampu, yang penting DP lompatan sampai di mana, so boleh. Jangan orang paksa kayak laki-laki. Ini memperhatikan diferensiasi, perbedaan kemampuan, kebutuhan dan kemampuan peserta didik.
Kemudian ada, kalau yang ini tadi ini, ABC itu dasarnya, cuma dasar. Kalau ini tambahan ini. Mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan sumber daya lainnya. Oke, sebelum saya ke slide sebelah, di sini ada yang punya lapangan punya bak lompat. Kalau misalkan atletik, SMP 4 tidak ada, Kak. Di sini. SMP 4 ada? Tidak ada. Kalau atletik Sebelum bola, kata tinggal juga belum ada. Kecuali SMP 1. Itu pun kalau sudah, tidak ada lagi SMP 1. oke gini, saya tanya, ada matras? Ada. Matras ada. Ada dos? Ada. Ada, Banyak. bisa diusahakan itu, Kak. Ada dos, gampang. Begini, kalau tidak ada matras, tidak usah pakai matras. Cuma gini, kalau suka DP cara gampang, ambil saja. Terserah mau ditanam, mau bikin garis. Berapa senti DP garis DP tebal? 15 ya? 10 atau 15? Bikin DP tanpa injak. Kemudian bikinkan garis saja. 22 cm, Pak. Bikinkan di lapangan. Anggaplah sebuah DP bak. Taruh dos di muka situ. Baru nanti kalau ada orang lewat itu. Bagaimana Pak dimodifikasi dengan Kenapa kan? untuk bak lompatan itu modifikasi dengan matras? Kalau ada matras pakai matras. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada tidak apa-apa. Yang penting kan orang mau pakai dos yang ini saja yang pendek kan. Cuma jangan suruh kayak kalau misalkan sekolah kecil ini jangan paksa kayak bak lompat atau ada matras nanti pakai ancang-ancang 30 meter. Kan yang penting orang lihat DP teknik dasar toh. Tujuan pembelajaran di RPP masing-masing dilihat. Kalau misalkan dia mempraktikkan, artinya bukan berarti dia mau jadi gagal. Yang penting dia coba lompat terus sudah dapat tahu kan. Oh, DP cara bak injak betul. Kemudian DP cara pas melewati kalau pakai saya jaga pakai itu kalau saya pakai dos. Supaya orang kan ada target melewati dos kan. Dos dikasih badiri bagi satu aja dong lewat. Mau dapat tahu di situ. DP gaya menggantungnya di situ. DP mendarat terbu palang-palang orang. Kalau saya ada matras, saya pakai matras. Kan pada saat lebih bagus Kak pakai matras karena tumpuan mereka itu kalau seandainya di lapangan biasa kayaknya mau sakit mereka. Mending pakai matras Kak. Iya, kalau tidak ada tidak apa-apa. Cuma jangan dipaksa ini. Jangan dipaksa dorang kayak orang mau kasih latihan atlet. Yang penting dorang biar lompat satu kaki jatuh kumpalan-palan bajongkok, mana gaya menggantung begini. Kalau gaya berjalan di udara bagaimana? Kalau misalkan ini anggaplah orang mau bikin pembelajaran. Training. Kalau nanti kita mau dengan gaya lain, jangan suruh bawa PRS orangnya saya mau tumpah di lapangan. Kalau misalkan oke, saya tanya sama Karaman. Karaman kalau misalkan gaya berjalan di udara bagaimana? Kalau misalkan kelas berapa atletik? Orang berandai-andai dulu modifikasi alat ini. Kalau berjalan di udara, kalau saya kemarin sering saya buat itu, saya ambil 2 orang di samping, saya kasih bagantung di bahu, kemudian di kaki saya suruh kasih bagara. Saya kasih bagara ini contohnya gaya berjalan di udara. Coba nanti pikir-pikir, kalau tidak coba buka di YouTube, cari di YouTube banyak DP referensi. Karena sama saya juga tidak ada lapangan. Lapangan saya itu cuma yang sebelahnya itu cuma 7 meter, yang sebelahnya lagi sekitar 9 kali 5 meter. Jadi tidak ada halaman sama sekali. Nah itu, orang harus pintar-pintar modifikasi. Ini saya punya ini yang tolong dijawab dulu di mana tadi? Dijawab di modul. Ya apa? Di kolom chat. Tuliskan dulu di kolom chat. Ini kakak tolong dijawab di kolom chat dulu. Saya punya ini. Saat saya mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran.
Oh, kalau Kak James bilang dia wifi tidak terlalu bagus. Tidak apa-apa Kak James. Terima kasih. So, makasih kabar juga. Silakan kakak tulis di kolom chat. Komponen utama yang dipertimbangkan. Apa saja? Misalkan dalam pembelajaran misalkan lokasi, kemudian apa? Alat ke Hasil. alat. Paling Ya, utama itu alat. tulis di kolom chat. Silakan tulis di kolom chat kakak Siap, jawaban. siap. Supaya terbaca bahwa kakak-kakak ada jawab. Kalau kolom aset misalkan fisik, fisik itu ada bangunan, kemudian aset siswanya, kemudian kalau fisik itu ada lingkup, ada peralatan juga aset siswa, aset kebutuhan belajar. Komponen. Sorry. Sorry, Kak, sorry. Tidak apa-apa, Enter. lanjut ketik saja. Tidak apa-apa, ketik saja. Pokoknya kasih banyak DP kolom chat. Di kolom chat ini pakai ketik semua. Saya ada pakai Kalau laptop, bukan ada Pak enter. nah, coba gitu. Tapi lebih kakak sebenarnya pakai laptop. Orang belajar menyesuaikan dengan apa itu nama zaman. Saya juga tidak jago. Cuma setelah begini lama-lama aduh harus pakai laptop ternyata lebih gagal. Kanawir, ayo Kanawir. Kak Suryaman. Bisa share link dulu. Memang sekarang ini aduh. Oke, kita melihat ini jawaban ini. Bagaimana Kak Suryaman? Jangan lupa minum kopi. Kak Nurdin, bagaimana kabar? Aman? Aman. Aman, gampang itu. Sekarang enak. Sedikit lagi mau selesai PPG ini. Borabu-rabu itu PPG ini. Orang mesti bakuat ini. Ini kamu mana nih? Iya. Mesti kuat. Mar tunggu Jo setelah PPG. Tuh pengawas mulai cari-cari ini yang mau diobservasi. PPG baru. Kalau Anda sakit lagi nih. Oke, so ada yang pakai tip? Abdurrahman. Jangan terlalu panjang, Kanawir, ayo Kanawir. Siap, Ketikkan siap. jawabannya. Tadi kan lagi terong minum kopi, makanya terong mau bagi laju ini supaya orang tidak terlalu lama di sini. Kak James ada? Atau Kak James so agak keluar lagi jaringan ini? Okay. Nah, ini DP jawaban. Kalau ini sebenarnya DP jawaban, cuma saya pancing dengan aset tadi. Tujuan pembelajaran, asesmen pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Oh kali ada di jalan ya. Nanti di rumah kali saja. Matikan saja dulu kamera dengan mic, nanti di rumah lanjut lagi. Dalam perjalanan itu.
Nah, itu terkait dengan tadi lokasi misalkan tidak memungkinkan atau lapangan, Geolokasi. orang lihat itu tujuannya, orang sesuaikan dulu dengan asesmennya, kemudian aktivitasnya. Karena orang harus lihat aset yang ada di sekolahnya orang. Kalau orang mau paksakan sesuai dengan apa yang orang tulis, kadang orang tulis siswa mampu melakukan segala macam. Tapi orang pe kondisi tidak memungkinkan untuk sampai di situ. Karena orang harus lihat juga orang punya lokasi. Jadi tujuannya orang harus kasih simpel. Kalau misalkan cukupnya cuma satu saja, jangan banyak-banyak. Kalau dua, kalau bisa dapat 2. Karena kasihan, orang mau paksa tujuan pembelajarannya banyak, kemudian orang tidak tercapai, anak-anak tidak sampai. Yang kedua, asesmen. Asesmen ini banyak kalau kurikulum Merdeka sekarang. Ada asesmen apa? Dari diagnostik pertama sebelum memulai pembelajaran. Ada asesmen dalam proses pembelajaran, ada asesmen setelah proses pembelajaran. Terserah orang mau bikin 5 DP asesmen. Cuma jelas ada diagnostik, ada asesmen di proses pembelajaran atau di akhir. Jadi orang mau kemudian kalau asesmen lagi ini nanti entah satu-satu atau per kelompok atau dari sikap, penilai asesmen sikap, kemudian asesmen pengetahuan, keterampilan. Jadi banyak sekali di kurikulum Merdeka ini tentang asesmen. Pilih saja yang orang mudah lah. Kalau orang lokasi mungkin tidak memungkinkan, kurangnya fasilitas sekolah sehingga alat dimodifikasi. Nah ini, alat modifikasi ini hampir semua sekolah memodifikasi. Termasuk saya ke sekolah, pasar, memodifikasi alat. Kadang modifikasi itu bukan karena tidak ada juga, karena orang lupa sediakan. Contoh saya kemarin, semua main kasti. Materi kasti. Dapat lupa bola. Itu tidak ada. Saya bagi pakai ini. Saya gunakan kertas, saya gulung, saya pakai lakban. Jadi yang penting terlaksana saja, kan di situ juga tujuan pembelajaran saya kan siswa mempraktikkan teknik memukul bola dan teknik melempar bola. Sudah selesai. Itu yang penting diperhatikan. Fasilitas pembelajaran atau buku yang tidak ada sehingga hanya menggunakan HP. Justru lebih bagus pakai HP. Artinya referensinya itu banyak, Abdurrahman. Malah makin banyak daripada buku. Buku itu juga kalau mau dibeda sedikit sekali. Justru buku masih banyak harus masuk di link ini, di website ini. Tapi kalau di HP, orang suruh cari saja, silakan searching gerakan ini, langsung ketemu itu. Tapi kalau buku satu-satu itu saja, malahan kadang DP gambar lagi, buram lagi. Kamu kealan, pertimbangan pada saat melakukan aktivitas pembelajaran adalah kesiapan, kemampuan siswa, dan alat. Oke, sampai semuanya rata alat. Itu 3 komponen utama yang dipertimbangkan itu tadi. Kemudian kita masuk ke tujuan. Kita orang lihat kan, yang dibilang semua ini, apakah tidak ada bantuan untuk alat olahraga? Nah, kalau bantuan itu kan, gunakan aset tadi, aset based thinking. Gunakan aset kepala sekolah. Minta sama kepala sekolah. Bagaimana Kak Abdurrahman ya? Tidak gunakan aset based thinking? Bagaimana? Tidak gunakan aset based thinking. Coba tembak langsung ke kepala sekolah. Tolong belikan alat olahraga karena ini kebutuhan. Sebenarnya begini Pak. Dari tahun kemarin sudah di sini. Saya sudah sinus mengenai alat olahraga tapi belum ada sampai sekarang. Makanya saya tanya kalau ada bantuan alat olahraga dari dinas atau seperti apa? Itu tergantung kondisi dinas penganggaran. Cuma masalahnya sebenarnya orang itu harus minta ke sekolah. Karena ini kebutuhan dasar belajar. Kebutuhan dasar belajar itu harus dipenuhi dalam satuan pendidikan sebenarnya. Jadi biar mau baku patah, kalau orang mau lapor saja, tidak dibelikan bola, itu karena sebenarnya kalau mau suka jahat,
Cuma kadang orang kan jangan biasa aja dulu, siapa tahu nanti. Kalau cuma orang saya nanya suka jahat, sudah saya lapor saja. Saya pakai kebutuhan belajar tidak dipenuhi, selesai itu. Habis dorang. Itu kebutuhan belajar sebenarnya harus dipenuhi. Kalau Kak James ini kondisi sekolah tidak memenuhi sarana prasarana sehingga modifikasi. Nah, hampir semua orang modifikasi. Termasuk saya juga padahal sekolah besar. Sampai saya terakhir itu saya praktek main bola itu pakai bola plastik. Padahal orang harus diperkenalkan dengan alat yang sesungguhnya gitu. Nih, Saya juga seperti itu Kak, sampai sekarang pakai bola plastik itu pun dari anak-anak. iya sama dengan saya. Cuma sudah saya dibahas. Anak-anak kan biasa yang beli itu. PJOK ini gini, bukan sebagai alasan juga sebenarnya. PJOK ini kadang dorong bilang, PJOK ini kalau tenaganya diambil, tapi kebutuhannya tidak dipenuhi. Biasanya begitu toh. Tapi permasalahannya Kak, kalau seandainya kita praktek di permainan bola basket, itu kan harus dipantul. Nah, Iya. itu yang setengah mati kalau pakai bola plastik. Panggil saja satu-satu, perkenalkan saja. Pakai Tidak bola voli. Kalau ada bola voli, kasih pakai bola voli. ada bola voli Kak. Sangkan cuma pakai bola plastik itu pun dari siswa. Pakai bola pangkau. Kasti ada bola kasti. Kasti juga tidak ada, kecuali kami yang siapkan. Nah, pakai bola kasti, Jo. Yang penting DP cara bapantul. Kira-kira Jadi bounce pass harus dipantulkan dengan bola kasti. iya, tidak masalah dia. Tidak masalah. Yang penting orang so tahu kan tujuan kita kan misalkan mempraktikkan teknik dasar operan kan. Ya. Orang kalau misalkan oke lah chest pass, overhead pass, tapi kalau bounce pass orang harus pantul kan? Iya Kak. Yang mendekati itu dia mungkin ukuran bola tidak sesuai, tapi kalau mau dapat DP teknik ya setidaknya bola kasti. Bola kasti. Kalau mau mendekat, kalau misalkan suka yang agak-agak sama ukuran, bola plastik yang baru, yang belum bocor. Jadi intinya sama lah. Orang tidak usah bahas sama orang penasib itu. 3 komponen utama ini yang harus kita perhatikan: tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran. Oke. Backward design. Ini yang harus orang usahakan, orang tahu duluan. Karena kalau orang tahu tujuan pembelajaran, maka orang tahu asesmen, orang tahu apa yang orang buat. Merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design, berfokus dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Betul kan? Artinya, orang pengennya memang pembelajaran itu gagah. Tapi orang tidak dapat segala kebutuhannya, tidak dapat. Sementara kebutuhannya dorang adalah, dorang harus bisa tahu. Misalkan di basket tadi Kak Abdurrahman bilang, ada chest pass-nya, ada overhead pass-nya, ada bounce pass-nya. Bagaimana kebutuhannya dorang, mau terpenuhi atau tidak. Jadi, orang sediakan saja apa yang orang bisa. Yang penting kebutuhannya sampai dorang kenali itu 3 itu tadi dalam pembelajaran. Itu. Pokoknya gas. Yang penting tetap sampai itu kebutuhan belajarnya dorang. Mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Ini. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Nah ini tujuan pembelajarannya gini. Kalau misalkan tujuan siswa mampu memahami konsep teknik dasar operan dalam permainan bola basket. Berarti dia konsep, berarti dia kalau konsep itu apa? Kak Maman kasih mati dulu nih. Agak badering sekali ini. Oke. Kakak siapa yang bisa jawab kalau pemahaman konsep itu yang bagaimana? Kak Nawir siapa tahu bisa jawab atau Kak Jemsen tentang kalau tujuan pembelajaran siswa mampu memahami konsep. Atau Kak Hajrin ini yang jarang-jarang basuara ini. Kak Hajrin cek. Atau Kak Dita.
atau Kak Nurdin juga. Kan supaya orang dapat nanti apa namanya, orang tahu pemahaman. Oh, selamat bergabung Kak Romanto. Tumben Kak Romanto agak lambat ini, ada kegiatan di luar ya? Iya, Oh, masih di sekolah ya? masih agak sibuk-sibuk. Ada di sekolah. Sibuk kegiatan apa ini Kak sampai sibuk sekali ini? Pokoknya ini tidak aku tahu apa sudah bikin RPP, sudah bikin jurnal harian. Pokoknya macam-macam. Oh iya, pas baking RPP ini saya mau tanya dulu. Di Iya, iya. tujuan pembelajaran. Kalau Iya. siswa mau memahami konsep itu bagaimana? Kenapa? Kalau siswa mampu memahami konsep, Konsep. iya, misalkan siswa mampu memahami konsep gerak gerak operan, espas dan backpass. Maksudnya siswa itu mau apa? Konsepnya? Konsep. Baik, muncul di Kalau iya. Iya, pernah saya dengar juga ini konsep-konsep ini. Cuma belum terlalu mengerti. Kalau siswa dapat melakukan gerak, orang so tahu kan? Iya. Kalau siswa dapat melakukan gerak, di tujuan pembelajaran itu kakak-kakak semua ada dua. Pemahaman konsep dan aktivitas gerak. Kalau Kak Manto kasih mati dulu nih tadi dapat dengar sekali di suara lo anak-anak. Begini, kalau dia di pemahaman konsep, maka siswa itu misalkan tujuan pembelajarannya orang siswa mampu memahami konsep gerak pas misalkan pas mampu memahami konsep. Berarti siswa itu harus bisa menjelaskan. Oh iya Kak Arlan, hati-hati di jalan. Berarti siswa harus bisa menjelaskan. Berarti nanti mungkin asesmennya itu adalah orang mau pakai asesmen tulis, tanya jawab, atau kuis. Kalau tujuan pembelajaran siswa mampu mempraktikkan, berarti jelas mesti praktek DP asesmen. Yang orang bahas ini kan tentang nanti tujuan pembelajaran, asesmen, dan proses di dalam pembelajaran. Ini kemudian yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada KKTP namanya. Nah, di KKTP itu orang mau apa? KKTP itu mirip apa ya? Mirip apa dulu kan Awir? KKTP? Halo, Kak Nawir. Bagaimana Kak Manto? KKTP itu mirip apa? Siapa tahu ada yang bisa Kalau jawab? KKTP itu kayak KKM kalau masih K13. Kayak KKM itu dia. Kriteria ketuntasan. Kriteria ketuntasan? Apa DPM? Perlu Kriteria ketuntasan minimal. ketuntasan maksimal. Iya maksimal. Minimal. Ya, jadi KKTP kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Diubah menjadi Sama, KKTP. Sama dengan KKM. Ada mau diubah-ubah DP nama ini dikasih DP panjang. Macam orang bahas asesmen. Asesmen ini sebenarnya kalau orang mau buka lagi materi di tahun 2000-an, itu ada namanya asesmen. Cuma karena beberapa puluh tahun, di 2010 ada asesmen. Kemudian balik lagi di 2020, dikasih muncul lagi asesmen. Padahal 10 tahun lalu itu asesmen. Penilaian. Padahal cuma sama penilaian kan. Saya ketemu itu buku-buku lama. Saya baca itu bagaimana teknik asesmennya. Oh, ternyata begini asesmen. Saya dapat buku itu, buku jadul dia 2010 tentang asesmen. Ini tujuan pembelajaran terus dapat kan?
Orang so tahu kriteria indikator tercapaian apa. Indikatornya misalkan siswa mau passing bola. Oh oke. Misalkan chest pass. Siswa mau chest pass, oke. Siswa bound pass. Siswa overhead pass. Itu DP indikator. Kemudian orang mesti masuk ini. Elemen apa? Terampil ini DP contoh fase B. Fase B ini kelas berapa ya? Yang SD. Kak Rival ini jago. Fase A itu TK 0 besar, 0 kecil, kelas 1, kelas 2 ya. Kalau B itu 3, 4. Kemudian C 5, 6, D kelas 7, 8, 9. Ini elemen apa? Terampil bergerak, capaian pembelajaran, serta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Lokomotor dan non-lokomotor. Ini lagi nih, kalau fase B. Tujuan pembelajarannya apa? Kalau capaian pembelajarannya tentang rangkaian gerak, tujuannya dispesifik lagi. Peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ini SD. Artinya orang proses belajarnya pelan-pelan. Tapi kalau mau pakai kolom begini dalam RPP juga boleh. Supaya ini, apa namanya? Agak-agak kelihatan keren sih. Cuma orang kan biasa copy paste. Jadi aman saja lah. Ini kaman tuh ya? Saya screen dulu. Saya mau ambil gambar di sini supaya biar dapat materinya. Biar nanti ada laporan orang aktif di sini kelas. Materi 1A6. Oke. Kita sudah dapat, kemudian kita pindah ke bagian asesmen. Di asesmen pembelajaran ini, elemen terampil bergerak sama kayak tadi. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Nah, di bawah ini ada kecil. Apa namanya? Manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun? Kita lihat dulu. Apakah orang mau pakai asesmen dengan jawaban pilihan ganda? Bagaimana untuk menentukan asesmen pembelajaran, misalkan pembelajaran gerak? Apakah perlu orang pilihan ganda atau asesmen tulis? Dalam, saya tulis dulu. Dalam mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, apakah perlu melaksanakan asesmen tulis? Nah, bagaimana kakak? Apakah perlu asesmen tulis atau tidak dalam menentukan dia sudah bisa apa namanya? Sudah paham arti atau tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Kemudian kita orang, oke, Kak Nurdin, silakan Kak Nurdin. Ada yang mau disampaikan? Silakan Kak Nurdin, cek Kak Nurdin. Ya, silakan saja Kak Nurdin. Ya, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan konsep tadi yang disampaikan oleh fasilitator, bahwa di mana Nurdin, nyalakan kamera supaya ya. Oke. ya terkait dengan konsep yang disampaikan oleh Pak Randy tadi, yang jelas saya dan teman-teman yang lain ini metode pembelajarannya walaupun sama, tetapi kelasnya kan berbeda, Kak. Toh? Iya. Ada yang SMP dan ada juga yang SD. Nah, saya di SD ini, Kak. Ini kalau merujuk pada
pada konsep ini anak-anak kelas 1 SD ini kan jangan dulu diberikan pemahaman. Baru baris berbaris saja ini anak-anak ini so menangis, Kak. Baru kan dorang lari ke sana, lari kemari, jadi setengah mati sekali kamu beratur. DP cara itu bagaimana kira-kira tentang pemenuhan konsep itu? Gini. Mama suruh berbaris sama-sama dengan dorang. Baru nanti Pak Guru yang latihan ya, pada mama. Jangan. Oke, begini kakak semua. Orang kan ada berapa fase. Fase A itu TK dengan SD kelas 1 kelas 2. Fase B itu kelas 3 ke kelas 4. Fase C itu biasanya 5-6. Fase D kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu fase D. Nah, kalau untuk di fase A atau SD, orang belum boleh orang mau panggil mau bermain itu apa? Base 6 saat mau pakai gerakan yang bagus. Kalau mau base 6 putarkan musik terserah orang mau bagaimana. Cuma dipanggil, ayo orang bergerak sama-sama. Nah, memang di SD itu apalagi kelas 1 kelas 2 kan Nurdin ya setengah mati sekali ya. Setengah mati, Kak. Jadi itu saya pikir kenapa dah? Bahkan mau balap orang tua dorang. Kata Pak Guru Jaka Selala apa segala macam. Ini nih. Baru DP orang tua lagi kalau tidak mengerti yang jelas kan mau tabaku bantah toh. Iya, pokoknya begini. Orang panggil dengan dorang. Kalau misalkan suka ini, orang bergerak sama-sama dengan dorang. Terserah orang mau bikin apa kalau misalkan bahasa 6. Orang mau bergerak dengan dorang. Kalau orang tua lapor, orang kasih lihat sama dorang bahwa memang anak-anak DP pelajaran hari ini mesti bergerak begini. Cuma jangan paksa dorang kayak so kelas 5 kelas 6 so bahasa 6 yang 1 2. Pokoknya kalau kelas dasar itu putarkan musik. Oke anak-anak, orang hari ini mau bahasa nama atau hari ini orang mau lompat-lompat. Hari ini orang mau tangkap bola. Itu kalau di kelas 1 2 mau begitu DP materi. Oh, yang penting orang mau bergerak ke sana. Ataupun misalkan ada yang tidak mau. Juga orang mau putar-putar lapangan saja pakai keliling-kelilingin. Oke. Pegang di bahu. Misalkan pegang di bahu jadi kereta. Naik kereta api, tut orang jalan, tiba-tiba stop. Oke, lompat, ada sungai, lompat satu persatu. Nah, nanti orang dapat itu nanti gerakan lokomotor dan non lokomotornya di situ. Yang penting orang bermain. Orang mau bergerak begitu. Kalau DP mama baku bantah, panggil DP mama coba senang. Itu mau olahraga. Tapi tidak juga begitu. Tidak juga sampai begitu. Artinya orang cuma tetap mau kasih tahu sama orang tua bahwa anak-anak mesti diajak bermain. Kak Nurdin pasti jago ini kalau di SD karena sudah terbiasa. Kalau mungkin saya yang ke SD sakit saya pakai kepala karena mau ketemu dengan anak SD ya Allah yang memang mau panggil suruh badiam 1 detik dia badiam 2 detik kemudian dia korek di taman. Paling bawa kurung di dos itu. Intinya begini, Kak Nurdin, kalau sekalipun ada perangkat pembelajarannya, misalkan peserta didik memperagakan gerak yang diterapkan dalam rangkaian gerak. Tujuannya apa? Misalkan siswa bahasa 6. Pokoknya terserah dong mau bergerak bagaimana, anggaplah itu orang bahasa 6. Kemudian kalau di SD kelas rendah fase B, kelas 3 ke kelas 4 paling lempar tangkap. Kemudian ada permainan kecilnya. Yang penting ajak saja dulu dorang mengenali itu. Mengenali dorang tuh permainan. Kalau so 5-6 mesti dasarnya dorang so tahu. Jadi hebat sih. Iya, kemudian juga yang berikut masih ada Kak ini. Siapa tahu ada solusi. Kemudian juga kalau di kelas 6 ini ya lumayan sedikit memahami kan kalau dipandang secara umum itu lumayan. Tapi ada satu konten baru Kak. Bagaimana itu Kak? Ini kelas 6 ini saya suruh buat video olahraga.
entah olahraga apapun, yang penting olahraga yang memang dorang minati, yang dorang suka dan durasi waktu itu selama sampai dengan 5 menit. Dari awal saya bikin pada orang, tapi sampai dengan 4 minggu itu orang belum buat. Ada beberapa orang yang sebaiknya, cuman ya DP jumlah yang paling banyak yang belum backing. Kemudian saya sampaikan ke ini anak didik yang belum backing itu, kalaupun belum backing video, yang jelas tidak mau dapat nilai, saya bilang tidak ada tambahan nilai. Ya tiba-tiba pas bel pulang, jam 3 kamari sore pada waktu itu saya ada Zoom dengan kakak-kakak ini. Itu orang tua dapat telepon pada waktu itu ada mati nih Zoom ini saya punya. Iya. Ini juga salah satu sampai keluhan ini. DP orang tua dapat telepon kamari yang katanya jangan tekan-tekan begitu sampai anak itu. Ini DP orang tua ini dapat telepon kamari. Saya bilang ada tekan bagaimana ini ibu? Ini suruh backing akan tugasnya sudah ada tekan. Katanya kalau tidak backing video sampai anak kata tidak dapat nilai, baru mau kasih apa kalau tidak backing video, saya bilang. Baru DP orang tua bilang ini Pak Guru ini sama dengan guru profesional kata tambah suruh-suruh apa segala macam. DP lanjut cerita saya bilang daripada di telepon yang jelas. Kalau sampai saya bilang ini ibu pe anak ini terkadang kan salah tangkap atau salah memahami apa yang saya sampaikan, ataupun mungkin ada kekeliruan di dalam telinga Pak dia. Oh, iya. Jadi DP solusi itu bagaimana Kak tentang konsep mengajar itu dia. Ini anak-anak yang DP model begini yang lapor-lapor orang tua. Ini pun jangankan ada marah-marah. Gua ada suruh backing tugas. DP orang tua di sini di SDN 1 Atinggola ini luar biasa DP pelaporan ini. Nyamuk mau gigis tahu orang ini melapor. Nah, itulah. Itulah sekarang yang memang apa DP nama? Agak berat jadi guru PJOK sekarang. Karena PJOK itu kan isu-isu sosialnya orang kan tong so bahas tuh. Anak-anak baru orang mau suruh apa semanja sekali. Nah begini saja Kak Nurdin DP cara. Kak Nurdin bikin suruh tugas olahraga toh, bikin video. Iya. Kalau ada yang selesai di situ itu, ini kan tujuannya pembelajarannya mungkin Kak Nurdin misalkan siswa dapat membuat video begitu. Panggil saja yang siswa belum selesai itu, kasih bikinkan kelompok dorang dengan yang sesudah. Kalau misalkan dorang malu bikin DP video satu-satu, bikin orang berkelompok. Baru bilang sama yang sesudah ini, kamu nanti Pak Guru kasih nilai tambahan, kasih nilai bonus kalau bantu sama orang yang belum ini. Kasih berkelompok saja Kak Nurdin, supaya tetap mau tercapai itu tujuannya itu bikin video itu. Karena kalau satu-satu mungkin agak berat juga kalau SD. Orang tidak tahu kan. Tapi kalau coba dikasih jadi kelompok, yang sesudah itu kasih gabung pulang dengan yang belum babekin. Coba dulu begitu Kak Nurdin. Iya, saya coba itu kelompok itu Kak. Cuman alasannya ini ada ini kata tidak ada HP. Yang katanya DP orang tua tidak mau kasih pinjam HP. Ini anak-anak ini pembohong atau memang DP orang tua juga tidak suka DP anak ini mau berkembang. Ini siswa ini entah betul yang dorang ada bagaimana. Nah, kalau cuma sebesar kan saya boleh mengajak bagus itu kecil begitu. Coba orang apa namanya? Orang bedah dulu ini masalah ini. Iya. Ya. Cari solusi. Coba saya ini dulu rabu-rabu saya ini baru orang akan cuma akhir saya gagal. Jangan mau lewat jauh untuk pembahasan begini. Kalau saya panggil dulu mengenai Pak Nurdin. Kanawir antara sekali suara. Kak Nurdin, apakah di pembelajaran SD itu sampai kelas 6 ada tugas untuk pembuatan video seperti itu?
Halo, Kak Nurdin. Begini Kak Abdurrahman, orang mau Ya. lanjut materi dulu nanti Oh, sabantar siap, orang mau siap. Oke. Sabantar nanti orang mau kupas ini, orang selesaikan. Ini masalah juga yang gagal sebenarnya ini. Nanti sabantar habis dari rekaman ini orang lanjut ulang DP pembahasan itu Ya. Semangat. Buat orang. Oke, Ya, Kak, iya, boleh cuma Kak? minta DP solusi, Kak. Iya, sekarang orang mau bahas rame-rame sabantar, tidak tak potong. Iya. Orang lanjut dulu di ini. Tujuan pembelajaran apa? Kalau misalkan tadi, kalau peserta didik memperagakan apa orang harus pakai asesmen penilaian mau tulis atau tidak? Bagaimana kan kalian? Bagaimana Kak? Ini capaian pembelajaran tujuan peserta didik mendemonstrasikan apa orang kan di sini tujuan toh siswa mendemonstrasikan. Apakah DP asesmen bisa pakai tanya jawab atau pilihan ganda? Cuma 2 itu deh pilihan Kak. Tidak, saya mau tanya dulu, apakah bisa dipakai penilaian dengan pilihan ganda? Kalau saya sih opsional sih. Bisa juga dipakai pilihan ganda, tapi lebih bagus itu di praktek karena ini mengenai gerak, Kak. Nah, orang lihat di sebelah ini. Karena di situ tujuan pembelajarannya orang mendemonstrasikan, maka orang tetap asesmen dengan rubrik pakai gerak. Gerak, Tahu, ya. ada rubrik toh, rubrik yang 1, kalau 4 nilainya sesuai, 3 agak kurang sedikit, 2 setengah salah, setengah benar, 1 asal-asal. Kan ada rubrik begitu itu nanti. Ya. Kalau asesmen gerak, nah itu yang diperhatikan. Kalau tujuan pembelajaran peserta didik mendemonstrasikan apapun yang terjadi tetap harus gerak dia bergerak. Kalau peserta didik memahami konsep, maka dia harus asesmen pilihan ganda. Jangan tak tukar. Tiba-tiba orang bikin RPP nanti pengawas datang, tulis tujuan pembelajaran adalah siswa memahami konsep. Habis memahami konsep, orang bawa di lapangan, mempraktekkan. Tidak mau ketemu tujuan dengan asesmen. Sehingga di backward design itu ditentukan dulu tujuannya apa, baru asesmen yang kedua. Ini yang betul ini asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa. Ya, jadi so tahu tujuannya harus disesuaikan dengan asesmen. Kalau diminta, oh ya Kak Abdurrahman, silakan Kak Abdurrahman. Silakan, hati-hati di jalan Kak Abdurrahman. Itu dia. Jadi pokoknya kalau tujuannya demonstrasi, berarti penilaiannya praktek. Kalau tujuannya tentang konsep, sama-sama Kak Abdurrahman. Kalau tentang konsep, maka penilaiannya mesti pakai soal. Ini aktivitas pembelajaran. Nah, kita bahas dulu ini sedikit. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Aktivitas ini menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Artinya begini, dalam pembelajaran itu aktivitas pembelajaran, orang mau misalkan orang so bikin tujuan, mendemonstrasikan. Tujuan pembelajaran mendemonstrasikan. Untuk supaya tercapai ini kira-kira apa yang orang mau bikin? DPD aktivitas apa yang orang mau sajikan? Nah, disajikan itu misalkan konsep gerak. Yang paling gampang ini begini, konsep gerak itu orang kasih dorang, kalau misalkan orang ada HP atau siswa boleh bawa HP ataupun orang ada laptop, ada proyektor ke dinding, sajikan konsep gerak. Orang kasih nonton video dorang. Karena anak-anak sekarang kan sukanya tentang kalau mau nonton video kan, apalagi YouTube. Kasih itu sama dorang karena itu dorang kebutuhan, kemudian perkembangannya dorang dalam belajar itu. Sekarang anak-anak suka nonton daripada dorang menjelaskan. Setelah dorang nonton, kemudian supaya dorang rasa tidak malu atau tidak rasa kurang diri, bagi dorang ke dalam kelompok. Panggil orang ke dalam kelompok supaya aktif semua orang itu.
Kalau orang coba kerja kelompok, yakin Oh. saya. Ya, Ini karena ada dapat dengar sini nih bisnis. iya. Nah, kalau so di dalam kelompok, orang pasti akan aktif itu, berinteraksi di dalam. Orang akan coba sama-sama. So tidak mau takut salah itu. Jadi nanti pas orang mau asesmen sesuai kebutuhan, misalkan satu-satu, orang mau nilai satu-satu, tetap orang bakalan mau tampil kamar itu. Karena orang kalau bekerja sama, siswa sekarang itu kalau bekerja sama, mau lebih gampang daripada orang anu sendiri-sendiri, praktek sendiri-sendiri. Saat orang mau coba-coba, itu yang mesti orang pahami dulu. Ini penilaian yang sudah ditetapkan. Orang kasih lihat sama orang aktivitasnya. Nah, ini kita lihat di sini. Aktivitas yang dapat dicapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan Bapak Ibu. Aktivitas pembelajaran harus disesuaikan juga dengan terong kebutuhan atau apa yang ada di dalam. Jangan sampai orang aktivitasnya misalkan senam irama, orang proses pembelajarannya orang tidak punya apa-apa. Orang tidak bisa kasih contoh bahasa senam, orang tidak bisa kasih contoh apa namanya, kasih contoh di tampilan di proyektor atau tidak bisa kasih gambar, tapi orang paksa orang untuk praktik. Jadi blunder juga kalau orang tidak paham ya. Jangan salahkan juga kasih yang dorang. Gitu. Aktivitas pembelajaran itu harus menyesuaikan dengan orang punya kondisi sekolah. Begitu. Begitu ya kakak-kakaknya. Oke. Nanti saya bantah saya berlanjut lagi dulu ini. Nah ini. Desain mono the war design. Gambaran besar itu tujuan pembelajaran. Penyimbangan asesmen pembelajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran. Artinya apa? Dalam konsep RPP nanti, kegiatan pembelajaran itu cuma kecil, mengecil dia, spesifik, tidak lagi kayak dulu, harus dimulai dengan ini, harus begini, harus misalkan nanti saya harus mau kasih kuis. Kegiatan pembelajaran itu sederhana, orang sederhanakan saja. Tidak perlu berputar-putar lagi. Kalau misalkan nanti tujuan pembelajarannya orang, misalkan orang ganti topik dulu, misalkan menendang bola. Tujuan pembelajaran siswa memperagakan teknik menendang bola kaki dalam. Kegiatan pembelajarannya apa? Ya orang langsung saja ke dalam. Langsung kasih masuk sana. Sudah, karena kalian coba menendang bola dengan kaki dalam berpasangan. Yang bisa main bola mana? Coba sini. Kasih contoh dulu. Langsung saja ke dalam, langsung intinya. Tidak perlu berputar-putar dulu. Kalau orang bisa menampilkan video lewat proyektor atau lewat HP, boleh orang tambahkan itu. Silakan lihat dulu. Gitu. Tapi kalau orang tidak, orang punya sekolah terbatas, cuma itu ya, orang langsung saja begitu. Tidak perlu berputar-putar bikin pusing. Ya, makanya di RPP itu 3 dasar ini harus orang perhatikan baik-baik. Jangan nanti orang tulis melihat video pembelajaran melalui tampilan slide, padahal DP proyektor tidak ada. Orang tidak bikin RPP, tidak bikin PowerPoint, tidak ada laptop pakai bakasnya tampil. Makanya diganti. Kegiatan pembelajarannya apa? Siswa melihat dari buku, dari gambar, kemudian atau siswa melihat temannya melakukan gerakan begitu. Langsung sepanjang-panjang. Saya banyak membaca itu RPP, ternyata saya RPP dulu juga begitu. Pas pernah ditanya, kenapa so ada ini proyektor? Mana proyektornya? Mana videonya? Kena lagi saya. Langkah yang perlu diperhatikan ini, diferensiasi, mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber daya lainnya, menyusun langkah pembelajaran, menyusun rencana keselamatan. Diferensiasi ini begini,
Kan ada siswa yang kalau orang mau jelaskan agak lama. Karena kebutuhannya kan misalkan, saya tidak mengerti ini kalau tipe guru menjelaskan. Lebih baik kalau misalkan di dalam kelas itu ada 20 siswa, ada berapa orang yang agak-agak lambat, orang gabungkan saja ke dalam kelompok. Karena biasanya siswa itu kalau berbaur dalam kelompok, dia akan lebih gampang daripada orang menjelaskan. Atau misalkan kalau di sekolah bisa bawa HP, coba kasih HP. Silakan lihat di YouTube. Biasa siswa itu lebih gampang begitu. Mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Kemudian tolong fasilitasi. Kalau siswa masih belum boleh juga, lihat misalkan dia dijelaskan tidak mampu, gabung dalam kelompok tidak mampu, orang yang kasih contoh. Begitu. Atau kasih belajar dengan teman dia. Kasih berpasangan, latihan berpasangan. Karena jangan dulu ini di kamar ini, bahaya ini. Masih tengah hari. Nah, saya mau coba buat dulu ini. Cari jaringan bagus. Nah, cari jaringan yang bagus. Sama saya juga gitu, jaringan kurang bagus ini. Kita orang ini Kunci coba. dalam Oh, Kak Suryaman. Ibu Bapak menjawab pertanyaan pemandu refleksi di Jambor. Tunggu saya baca dulu, kenapa ada Jambor di sini. Oh ini, saya coba buat ini dulu ya. Apa namanya? Bor. Saya mau buat bor, masuk di bor situ, dikonfirmasi ya. Breakout room. Dan 11, kita buat 33 saja. Oke. Timernya berapa menit di sini? 25 menit. Kita kurangi dulu 25. Oke. Oke. Dikonfirmasi gagal itu breakout room supaya terang masuk di dalam. Masuk di breakout room. Dikonfirmasi masuk di dalam. Coba cerita orang. Bahas RPP. Bagaimana Kak Manto? Cek. Mana Kak Manto ini? Jangan lupa. Kak Manto, cek. Hadir. Oke, hadir. Saya kira saya tidak hadir. Hadir selalu mendengar. Cerita apa? Mau dengar. Tidak gagal. Nanti saya mulia Oke, siap. Saya mulia ini Siap, jago ini. siap. Saya mulia jago baca cerita ini nanti di tanggal 13 di hari Jumat depan. Tanggal 13 orang apa namanya kita mau di tetap muka selama 1 minggu. Bahas tapi ini. Oke, yang mau bahas itu di sini. Apa namanya? Mendiskusikan analisis RPP. Ada RPP yang bisa mau ditampilkan? Sama PRPP. Atau saya mau tampilkan misalnya PRPP. Kalau ada yang bisa tampilkan RPP. Supaya mau bahas di situ. Sebentar promo ini di RPP. Kalau tidak ada, saya coba tampilkan satu RPP.
Bosoti dorongan ini Maman. So bikin kopi kasih kantal. Kasih pahit kantal. Weh, apa mau bikin ini? Cerita Jo. Saya coba dengar dulu hari ini. Ah, Aman ini. aman. Sementara mau bikin jurnal ini. Direktur UHA telepon kita. Maman. Mau ngarangan nih, oh. Tujuannya memastikan Mati pasang kembali bikin punya ini. Baru buat orang tiga di sini. Ah, Paham. mah cuma itu Bomba cerita Hubuli ini. baru apa cuma orang begini. Ya nah Maman DP fasilitator. Iya. siap. Gagal nih rokok ini. Masa tuh. Apa terus? Kasih mati kata di mikrofon ini. Nomor 2 kan iya, nomor. Apa tentang Dengan apa yang dihadapi dalam persidangan? mengisi tugas aksinya terpilih. Apa tentang tantangannya apa? Pak Ucuk. Pak Ucuk dia anak semua ini. Pak Maman. Mau ngarangan yuk Maman. Ajarin sana. Dia baru ujian PPG. Ucuk saya baru. Apa sih? Apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam mengejar tugas aksi? Iya, Tambah ganteng ada di sana. ada bikin tadi. Sudah lama. Mana Kak Nurdin ini, Kong? Kali DP fasilitator. Kita ke barat Pak. Ini Ali fasilitator Ali. Langsung bercerita, terus mendengar. Oh ya. Ya, betul. Bagaimana situasi di Langke saat ini? Woi, cari ke sana kita solusi itu bohong ini ada Bang ngobrol tidak tahu apa cerita ini. Oh begini Jo, ini. Oke. Nurdin. Halo, Kak Nurdin. Yes. Oke. Halo. Satu kali ada orang tua. Kalau saya pribadi sih kalau untuk halo. Ya, Halo. Ya. Oke, seperti contoh kasus tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Guru. Pak Guru Nurdin ya. Oke, terkait dengan kasus tadi memang terkadang itu kita sering jumpai di lapangan.
Namun kalau dari saya untuk mengatasi hal yang seperti itu butuh pendekatan sebenarnya. Pertama kita harus kita identifikasi dulu seperti apa itu anak itu sebenarnya. Kita cari tahu lebih latar belakang, kemudian pokoknya kita carikan tips-tips yang bagaimana supaya anak ini bisa nurut sama gurunya. Kan utamanya itu adalah latar belakang dulu. Apakah DP anak ini ada perhatian dari orang tua? Itu utama itu. Mungkin anak ini jarang diperhatikan oleh orang tua, atau mungkin anak ini dimanjakan oleh orang tua, atau bagaimana? Kalau mendengar apa yang disampaikan oleh Kak Nurdin tadi, seolah-olah orang tua ini sebenarnya kurang peduli dengan anaknya. Kemudian mungkin anak yang bersangkutan juga malas kerja tugas, atau mungkin ada sesuatu yang tidak bisa dia kerjakan. Contohnya seperti apa mungkin karena bisa dicontohkan, kasih macam tadi dikasih tugas buat video seperti apa kira-kira videonya. Mungkin yang bersangkutan ini tidak mampu untuk dibuat. Kalau mungkin dari faktor mungkin tidak ada HP atau apa. Pokoknya yang pertama itu kita harus kita harus identifikasi dulu. Cari tahu latar belakang ini anak. Itu utama. Kemudian itu latar belakang itu banyak sekali. Pertama, hubungan orang tua dengan anak, kemudian kegiatan anak di rumah seperti apa, apakah selalu dipantau atau diawasi oleh orang tuanya atau tidak, atau mungkin dia ini bebas. Itu faktor utama sehingga tugas yang diberikan oleh guru itu tidak terlaksana karena memang tidak ada pantauan atau pengawasan dari orang tua. Itu salah satunya itu. Bukan berarti orang tua tidak perhatian, tapi kurang peduli. Kurang peduli dengan apa yang seharusnya orang tua itu yang terbaik buat untuk anaknya. Kemudian yang kedua itu mungkin dari mungkin salah satunya adalah alat yang digunakan seperti HP mungkin tidak ada. Mungkin hanya yang punya ini cuma orang tua. Kemudian orang tua tidak enggan untuk diberikan ke anak ini HP. Mungkin takut rusak atau apa. Ya. Kalau masalah data memang sudah menjadi kebutuhan, itu tidak ada alasan lagi sekarang, sudah menjadi kebutuhan. Apalagi kalau sekarang ini berbasis online, berbasis IT, otomatis sebenarnya apalagi kalau pembuatan RPP ini seharusnya tidak perlu lagi di print karena memang ini kan namanya basis online, basis IT. Jadi apapun yang terang buat itu harus berbasis IT juga. Cuma karena faktor yang tidak mendukung, ya apa boleh buat. Mau dan tidak mau harus orang print lagi RPP. Padahal orang sudah berusaha bagaimana mau beli data, ujung-ujungnya apa? Orang suruh di print lagi. Oke, jadi kita kembali tadi ke masalah utama tadi terkait dengan kasus yang sudah terjadi di SDN 1 Atinggola, yang mana kata orang tua ini tidak paham dengan apa yang dilakukan oleh si anak. Nah, itulah masalahnya. Pertama itu adalah faktor keluarga, kurang perhatian orang tua kepada anaknya. Seharusnya ketika anak pulang dari sekolah ataupun anak berangkat dari sekolah itu harus ada pengawasan atau pantauan dari orang tua sehingga anak ini bisa dikontrol. Tapi kalau misalnya anak ini mau bangun dari tidur, mau berangkat ke sekolah, mau pulang dari sekolah, tidak ada pengawasan ataupun kontrol dari orang tua, dan sudah pasti itu akan terjadi. Begini, saya dulu boleh izin bicara dulu saya.
Jadi terkait dengan kalau dia ada sampaikan ini, saya so identifikasi semua. Ya, sudah diidentifikasi, mau latar belakang keluarga, mau latar belakang anak, sudah dicari tahu semua. Nah, ini tinggal bagaimana posisinya orang sebagai guru. Artinya kalau memang ada taman ahli psikologi bisa menilai secara mendalam terkait dengan jiwa anak ini. Iya. Cuma orang ini kan non-PJS, PJOK kan tidak mampu menelusuri di dalam kan terkait dengan bagaimana ini karakter seorang anak, ya apa dia tidak memiliki video atau kenapa dia pabila atau memang ya memang ada ahli, harus ada ahli tertentu yang di bidang kejiwaan anak ini. Iya. Itu loh. Itu faktor kejiwaan anak itu adalah itu munculnya itu dari faktor keluarga, utamanya adalah faktor keluarga, kemudian yang kedua adalah lingkungan. Pokoknya salah satu munculnya itu karakter anak itu yang pertama itu adalah dari faktor keluarga, kemudian yang kedua adalah lingkungan. Itu tidak lari itu. Makanya ketika anak bangun dari tidur, makanya saya bilang tadi ketika anak bangun dari tidur, kemudian pergi di sekolah, pulang dari sekolah itu seharusnya itu adalah ada pengawasan orang tua. Ketika misalnya anak mau berangkat ke sekolah, orang tua harus tanya. Kemudian ketika pulang dari sekolah, orang tua juga harus tanya bagaimana keadaan di sekolah, apakah ada tugas atau tidak. Tapi kan sekarang tidak. Orang tua sibuk hanya untuk mencari sesuatu yang harus dipenuhi oleh si anak, sehingga tugas utama sebagai orang tua itu tidak terlaksana lagi. Karena kenapa? Karena fokus pada kebutuhan, bukan lagi fokus. Sekarang kan fokus pada kuantitas, bukan kualitas. Artinya orang hanya pada pemenuhan saja yang dibutuhkan oleh si anak. Tapi masalah pembentukan karakter untuk si anak artinya sudah diabaikan, bukan sudah diabaikan, tidak sepenuhnya dilaksanakan. Kan paling banyak dulu saya pernah temui masalah seperti ini waktu saya di SMP 1. Saya juga kan salah satu perwalian dari siswa tersebut, yang mana kasus itu hari kalau tidak salah itu juga di mata pelajaran PJOK. Kebetulan ini anak buat kasus, buat masalah dengan teman-teman, sehingganya orang tua apa yang ditanggapi orang tua, ini adalah tugas guru, bukanlah tugas saya. Tapi kejadian itu bukan di jam sekolah, tapi di luar jam sekolah. Nah, kalau ini kan memang ini kasusnya kejadiannya di sekolah. Makanya faktor utama itu adalah faktor keluarga. Kemudian bukan orang tua tidak peduli dengan anak, kurang peduli dengan anak ini. Kemudian orang tua juga tidak klarifikasi apa sebenarnya yang seharusnya ini anak buat. Kan ujung-ujungnya ke orang tua sebenarnya, bukan guru yang salah, tapi orang tua sebenarnya kalau mau lihat posisi ini orang tua. Karena memang seolah-olah semua beban apa yang dibuat oleh si anak ini fokus ke guru semua, bukan ke orang tua. Padahal ini adalah kalau sebagai guru kita di sekolah kan hanya titipan, bukan orang tua yang sesungguhnya, tapi yang fokusnya itu adalah ke orang tua. Kemudian yang kedua itu adalah kerjasama antara kedua belah pihak mungkin yang kurang. Itu juga perlu itu. Artinya kita harus membangun hubungan kerjasama antara kedua belah pihak agar si anak ini bisa kita kontrol. Halo. Ini mantap. Coba dulu coba kasih komentar dulu. Jadi begini, terkait dengan kasus yang disampaikan. Biasa ini.
Biasa di kantor desa ini, dokter di sana anak yang bermasalah. Oh, pas ini. Coba Kak Ocean dulu, kasih pencerahan dulu. Mungkin kalau saya ini tidak bisa langsung ini Pak. Jadi terkait dengan persoalan Pak Nurdin tadi bahwa di mana anak yang tidak mau mendengarkan arahan tugas yang diberikan oleh guru tadi itu, sehingga ada keterkaitan dengan orang tua, bahwa itu ada pengaruhnya karena memang kurang perhatian daripada orang tua, sehingga kan itu sudah lebih jauh mendalam. Dan kita mungkin sebagai guru PJOK umumnya bisa mengimbangi peran dari orang tua, dan mungkin di lingkungan sekolah adalah kita dan di rumah adalah orang tua, sehingga mungkin yang menjadi pertanyaan Pak Nurdin tadi, kira-kira bagaimana solusi, mencari solusi agar atau supaya anak atau peserta didik ini mampu mendengarkan arahan-arahan dari guru yang ada di sekolah, khususnya tadi yang disampaikan oleh Pak Nurdin, atau lebih terarah ke Pak Nurdin. Kira-kira ada langkah atau tindak lanjut, atau mungkin ada konsep metode yang perlu kita gunakan untuk mendidik anak yang mempunyai karakter semacam itu. Mungkin begitu itu Pak Ali yang dimaksud oleh Pak Nurdin. Oke. Jadi menurut Pak Ali bagaimana itu kira-kira? Tapi kalau untuk solusinya, yang pertama itu kan kita harus tahu dulu DP latar belakang itu. Kan tidak mungkin kita harus langsung memberikan solusi tanpa melihat sebab akibat. Kan tahu dulu sebab itu. Sehingga ketika terus temukan itu masalahnya itu, baru kita carikan solusi. Kira-kira ini harus kita seperti apa. Kalau terus kita tahu contohnya semacam tadi dikasih tugas itu. Kira-kira tujuannya seperti apa? Apakah ini anak mampu untuk membuat suatu tugas tersebut? Kalau mungkin kalau video semacam lompat-lompat, oke lah bisa. Tapi kalau misalnya dia buat misalnya, contoh misalnya roll depan, apakah si anak ini pernah dibuat sebelumnya atau tidak? Kalau memang dia tidak pernah dia buat, sudah pasti di situ masalahnya. Dia tidak tahu untuk melakukan hal itu. Tapi kalau misalnya cuma lompat tali atau apa mungkin bisa ya. Tapi kalau misalnya disuruh roll depan atau salto belakang, saya sudah pikir bagaimana caranya bisa dia kasih contoh. Matiku tuh anak, memang dia nggak tahu juga. Jadi apa namanya bingung apa yang dia buat. Makanya tadi, makanya saya sampaikan jadi buat ini seperti apa? Misalnya tugas di PJP ini seperti apa? Apakah memang disesuaikan dengan kemampuan karakter anak atau memang oke, tunggu dulu. Ini masalah tugas apakah dipilih oleh siswa atau memang dipilih langsung oleh gurunya? Kalau misalnya dipilih oleh guru, ya. Sesuai dengan minat siswa tadi itu atau hobi siswa. Misalnya contohnya katakanlah yang siswa yang tidak buat tugas ini seperti apa tugasnya? Ya, bagaimana? Ini kan si anak ini kan tidak bisa buat tugas karena memang mungkin dia tidak mampu untuk dilakukan. Contohnya seperti apa? Misalnya katakan lompat jauh, kalau lompat jauh mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya roll depan atau roll belakang kan pasti mungkin anak ini tidak bisa dilakukan karena memang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Baru yang faktor yang kedua, itu masalah HP itu, untuk pembuatan video itu mungkin tidak HP. Pak Nurdin. Oke, bagaimana Kak Nurdin?
Ini yang saya pengen tahu ini masalah video ini kira-kira seperti apa videonya yang seharusnya dibuat si anak ini. Ini video ini. Ada bilang ke sana Pak anak-anak. Video. Bikin video olahraga. Entah, semua olahraga, entah olahraga apa yang paling Ngoni suka. Itu saya ada bilang ke sana. Kalau ada yang suka sekali sepak bola, maka lakukan sepak bola. Entah mau tendang bagaimana, yang terpenting Ngoni semua lakukan. Ya, apa dulu, menendang kaki bagian dalam, atau juggling, atau apa segala macam. Yang penting dia kalau olahraga sepak bola yang jelas dia pakai bola, pakai baju olahraga, pakai sepatu. Begitu juga dengan cabang olahraga lain. Aku bilang ke sana pada orang. Nah, rata-rata orang ini ada bilang kemarin, orang paling suka sepak bola. Kemudian yang bersangkutan yang tidak bersetuju. Ya. Kemudian yang bersangkutan itu dia yang tidak bersetuju. Yang tidak mau membagikan video ini, DP alasan pertama. Tidak ada HP. Ada yang bilang kemari DP memori HP so full. Ada DP mama dia bilang DP mama tidak kasih pinjam HP. Begitu. Alasannya macam-macam. Cuma orang bilang kemari, orang mau bagikan 1-2 hari ini sampai dengan sama 1 bulan ini orang belum bikin. Oke, Karnur, mungkin saya bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke, jadi terkait dengan kasus tadi itu, pertama, mungkin si anak ini memang sudah apakah sudah menjadi kebiasaannya atau tidak. Makanya perlu ada identifikasi itu. Baru yang kedua ini, kalau kita lihat juga posisi anak ini memang kurang pengawasan dari orang tua. Yang berikut mungkin dari segi fasilitas, mungkin misalnya katakanlah mereka suka buat video sepak bola. Mungkin yang menjadi kendala bagi mereka itu adalah bola. Kemudian yang kedua mungkin dari HP. Kemudian yang berikut mungkin terkendala di dia berinisiatif untuk membuat suatu video yang berhubungan sepak bola, tapi dia tidak mengerti dia harus mulai dari mana. Mungkin seperti itu. Karena begini, saya juga pernah waktu saya dapat di SMP 3 ini anak-anak suruh buat video roll depan. Sebagian bisa buat, yang lain tidak bisa buat. Kenapa? Dia bingung mulai dari mana. Nah, bukan masalah itu kalau ada. Oke, kakak-kakak, saya lanjut. Kalau itu masalah itu sama dengan kalau udah bilang, kalau udah yang menentukan DP cabang olahraga. Kalau ini dorang yang menentukan. Kalau sama dengan itu apa dulu senam lantai itu kan kalau ada yang menentukan DP cabang olahraga. Kalau ini dorang. Saya sampaikan ke dorang bahwasanya olahraga apa yang paling Ngoni suka. Nah, baru DP dasar-dasar teori, ya, betul. DP dasar-dasar yang Oke, kakak-kakak, sabangan orang bahas itu. Orang mau dulu materi. Oke, siap. Nah, agak setengah kali kalau kali cuma sekedar pahami apa yang saya sampaikan, tapi tidak meninjau langsung, di lapangan. Memang setengah membaku bantat orang kalau di sini. Iya, nanti karena tidak merasakan lagi. Ini, orang ada mau bermain di sini?
Apa? Nah, ada link yang orang mau saya share dulu lah, saya share di chat lah. Ini ada yang di situ di baru 1.6 ini yang diisi. Kalau isinya itu bagian itu orang mau pakai ini, orang mau buat tulis-tulis di sini dulu. Ini DP pertanyaan. Saya kasih besar dulu. Oke. Apa yang Bapak Ibu harapkan dari peserta di dalam mengikuti proses perencanaan dengan perencanaan yang Ibu Bapak susun? Akan orang tulis di sini. Ini saya punya kecil kok, saya kasih besar. 160 cm, oke. Saya harap, aduh terlalu besar lagi. Ini pantasan 160 saja. Harap siswa mudah memahami. Iyo, tunggu Karaman, saya sementara kasih besar dulu. Nah ini, kelihatan ya? Kelihatan lebih pertanyaan? Nah, kalau dapat Ya lihat, kelihatan, cuma terganggu dengan yang hitam-hitam saya kasih di atas ini. tulisannya. Oke. Kalau Mbak klik pilih di sini, kalau klik di ini, di tanda ini, ada kayak apa namanya, kayak kertas itu, yang ini. Kalau mau tulis, klik, baru taruh di situ, baru tulis. Ini soalnya DP huruf ini nanti kasih kurangnya di sini, di tombol ini itu, baru misalkan kasih 90 saja tulisannya. Nanti DP tulisan jadi kecil, begitu. Bukan ditulis di chat ini? Tidak, kalau tidak bisa di situ tulis di kolom chat saja, tidak apa-apa. Iya, soalnya sementara pakai HP. Oke, saya kembali dulu ke pertanyaan tadi. Terus saya copy juga DP pertanyaan, ya. Saya copy, saya paste di kolom chat, baru dijawab. Supaya dapat aktif semua. Oke. Itu nomor 1. Nomor 2, tunggu 1, 2. Saya ambil dulu materi ini. Supaya langsung saya ini. Saya langsung, ini 2 pertanyaan. Jawab di chat saja, tidak apa-apa. Ada sekitar 3 pertanyaan ini. Oke. Supaya terjawab. Silakan kakak jawab di kolom chat saja itu. Misalkan jawab nomor 1 apa di situ, misalkan apa, baru sesuai nomor saja. Supaya orang ada. Saya mau bekerja dulu di ini. Saya mau bekerja di apa namanya ya? Di Jamboard. Siswa lebih baik dalam olahraga.
Oke, Kak Ale bilang siswa mudah memahami materi yang dibelajarkan atau yang disampaikan. Oke, good. Kemudian kita coba pakai yang warna sticky note-nya warna kuning. Ganti dengan kuning supaya keren. Jago dalam praktik. Oke. Yang pertanyaan 2. Bisa memahami dengan melaksanakan tes gerak atau asesmen tulis. Gitu. Siswa sudah bisa praktek dan jawab soal. Tuh. Nanti. Sudah. Bisa menjawab soal dan melakukan praktek. Oke, tiga kita lihat apa pertanyaan. Ya, saya sudah menyusun berdasarkan hasil pengamatan saya dalam bentuk asesmen diagnostik itu. Diagnostik yang kedua, saya memilih yang mudah diterapkan oleh siswa. Itu. Saya harapkan semoga siswa bisa mengikuti aktivitas dengan baik dan benar. Dengan cara praktik siswa bisa melihat, mampu melakukan gerakan. Oke, memang itu. Kemudian orang mau dapat tahu orang ketika orang asesmen. Asesmen baik itu asesmen tulis sebagai pengetahuan ataupun asesmen gerak, orang praktik, orang mau dapat itu. Ini sama dengan backward design, tujuan pembelajarannya apa dulu, kemudian asesmen. Kemudian pembelajarannya bagaimana? Ini di pertanyaan Sinjo gitu. Di pertanyaan 3. Apa yang Ibu Bapak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran juga dimulai dari capaian akhir yang diinginkan. Yang dimaknai bahwa capaian akhirnya itu sesuai keinginan, orang pasti dari lihat-lihat dulu aset, kemudian kemampuan siswa, kemudian orang maknanya orang aset yang ada, waktunya, segala macamnya. Tuh, jadi capaian akhirnya tujuan pembelajaran itu tercapai kalau orang rancang ini sesuai dengan kondisi yang ada. Orang tahu aset yang dibutuhkan, baik. Oh, jam 3 ya, sedikit lagi berarti kita ini. Kita tidak lama lagi. Akan ketemu dengan itu, gitu. Itu kakak-kakak semua. Saya
Saya set dulu materi 1.6.45. Oke. Gitu kakak semua ya. Oke, saya stop dulu presentasinya. Stop presentasi. Lalu bagaimana? So jadi paham kan torang toh? Torang mau dapat tahu apa ini? Kajian. Siswa memahami materi yang disampaikan. 2. Nilai lewat ujian praktik. Harus melihat kondisi sekolah ya betul. Karena backward design itu tujuan pembelajaran yang torang susun itu, orang harus tahu bagaimana cara nilainya, apa yang dibutuhkan dalam proses penilaian. Misalkan alat-alat, kalau alat-alat tidak ada, jangan pakai penilaian yang membutuhkan keterampilan spesifik, keterampilan dasar saja, macam orang Karahman punya tadi, main basket, tidak ada bola basket, cuma bola ini, ya pakai itu saja, yang penting tujuannya orang tulis di awal. Orang so tahu siswa sekolah tidak punya bola basket, orang tulis saja siswa dapat mempraktekkan teknik dasar, misalkan operan dalam permainan bola basket. Yang penting terlaksana, tidak perlu nanti bagus, tidak usah ditambah dengan baik dan benar. Semua lain lagi itu, selama orang sudah melaksanakan, walaupun tidak sebagus kalau pakai bola asli, tetap orang kasih nilai yang bagus. Ketika orang di lapangan pasti KKTP-nya tercapai. Tidak usah pusing-pusing dengan KKTP yang bikin pusing. Orang sadar juga fasilitasnya orang kurang, orang nilai sesuai dengan kondisi yang ada. 3. Melalui praktek kita bisa melihat kemampuan ya. Kalau orang misalkan tujuan pembelajarannya praktek, orang nilai dengan praktek. Kalau dia pemahaman konsep, orang nilai dengan ulangan harian tulis. Mau tulis, mau tanya jawab, mau diskusi, orang mau dapat tahu. Oke kakak-kakak semua. Saya mau kasih lihat dulu saya mau coba sedikit dulu kasih lihat ada RPP yang saya pakai kemarin. Mana yang model RPP-nya itu dia? Pak Ali, sholat dulu. Pak Ali, sholat mungkin dulu. sholat. Kalau saya mungkin 10 menit lagi begitu atau 15 menit itu langsung kasih selesai saja kelas. Kalau kali mau sholat. Belum aja, belum aja di sini. Biasa Baru hadir dilangkit, Bapak kita ini. biasa dilangkit dia. Saya share dulu RPP ya, RPP saya di mana ini? Aduh, makanya tidak ada. Enter scan, show window. Saya coba share, mudah-mudahan tidak kacau. Kalau kacau ini berarti memang tidak bagus. Ini RPP yang saya coba pakai ini, misalkan karakteristik nilai atletik. Ini orang lihat dulu capaian pembelajaran, elemen terampil bergerak, belajar gerak, ini apa namanya, CP terbaru. Jumlah peserta didik, tujuan. Nah ini kita harus lihat dulu tadi tujuan pembelajarannya orang apa. Ini saya kasih besar juga, boleh nggak kasih besar install? Tidak boleh kasih besar lagi, soalnya pakai enter scan ini. Mana saya coba zoom dulu ya. Tidak boleh zoom lagi saya. Ini terus harus lihat tujuan. Peserta didik mampu memahami aktivitas gerak spesifik, start, gerakan lahir, dan memasuki garis finish. Kalau misalkan ini kan cuma, kalau di materi dulu kan cuma berapa ya? Cuma satu pertemuan ini, cuma 2 kali pertemuan ini. Tapi di sini kalau di materi kurikulum Merdeka, dia satu bab ini materi ini, cuma satu bab. DP pembahasan pun cuma 3 lagi, jadi orang harus pilih-pilih. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi. Berarti ini kalau mengidentifikasi nanti bisa orang dalam bentuk tanya jawab,
soal-soal singkat atau misalkan asesmen tulis. Peserta didik mampu menganalisis ini nanti asesmennya asesmen tulis. Bisa asesmen tulis atau misalkan asesmen kalau pada saat berkelompok kerja kelompok kasih LK sama dorang, tuliskan cara melakukan gerak ini. Start jongkok misalkan short start, medium dan long. Tuh. Kemudian ini peserta didik mampu menyusun konsep aktivitas gerak spesifik. Bisa juga dalam bentuk LKPD atau LK. Peserta didik mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia. Ini nomor 5 dulu. Peserta didik mampu mempraktikkan. Nah, itu ada satu. Asesmennya ada berarti ada berapa asesmen? Ada 2. Kemudian ada satu lagi. Kalau 4 itu 2, 3, 4 itu asesmennya itu asesmen tulis. Nomor 5 asesmen apa? Asesmen kali nomor 5 asesmen apa kira-kira? Nomor 5 asesmen apa ya ini? Apa lihat ya? Kalau nomor 5 itu asesmen apa? Peserta didik dapat mempraktekkan aktivitas. Asesmen Ini kan apa? semua soal Asesmen apa itu kira-kira? Keterampilan. Keterampilan atau praktek. Kalau Sudah misalnya masuk ini, gerakan apa? praktek. Ya, praktek. Masuk aktivitas. Kalau nomor 6, peserta didik mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan, global, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Itu asesmen apa itu? Sikap. Ada bikin DP rubrik? Ada. Bye-bye. Ada bikin di laptop. Cuma dilampirkan. Di centang centang itu. Cuma formalitas itu yang dilampir. Mau bikin nanti pas penilaian di akhir semester, pas penyelesaian raport, nah itu ada nilai sikap situ. Itu pun kalau perlu. Kira-kira seperti itu. Pagi teh. Oke, saya coba stop. Ini dulu. Saya stop sharing dulu. Saya mau kasih lihat. Kalau saya nanya pakai baju ini boleh. Saya punya kemarin. Tunggu, saya cari dulu. Saya punya yang kemarin. Kalau atletik, ini apa ini atletik? Oke, saya coba share-nya. Saya share dulu. Kalau orang mau pakai yang ini. Tuh, saya coba share dulu satu ya. Kalau orang mau pakai yang begini, dapat semua ini atau tidak? Ini ada nilai sikap refleksi. Ini orang dapat tadi di nomor 6 punya. Ini 1. Penilaian sikap. Kemudian ini penilaian antar teman. Pembelajar berpusat pada peserta didik. Siswa bisa jadi praktek, jadi penilai. Adakah di perangkat itu cuma kami hanya lampirkan saja itu? Tapi kalau kalian, karena begini, mau bikin yang ini dia, orang butuh banyak kertas. Saya bilang butuh banyak kertas. Betul itu. Kertas mesti banyak tinta. Jadi apalagi sekarang ini dituntut orang harus irit. Jangan ragu-ragu. Ini. Kemudian ini ada refleksi. Ini kalau rajin 1 lembar kertas ini dapat ini 1 perjanjian kelas. Di-share saja ke grup itu, Kak. Apa itu? Perangkat. Yang ini. Perangkat yang mana itu ya? Oh, yang tadi itu boleh contoh-contoh ini yang saya baru bikin ada pakai Bamonef kemarin. Nanti saya bagikan di grup ini. Setengah ini? Ini jadi dapatnya banyak.
orang dapat dia punya penilaian antar teman, penilaian sikap pribadi, perjanjian kelas, penilaian sikap sendiri antar teman, kemudian refleksi. Jadi satu lembar itu orang dapat banyak, tidak dapat satu-satu tapi dapat banyak. Mau suka irit lagi, bolak-balik DP Baprint. Jadi saling berpasangan orang. Oke kakak, kasih menyala dulu kamera. Saya mau saya mau ambil gambar materi supaya saya tidak ini. Saya mau ambil materi dulu. Saya mau screenshot karena saya juga ada laporan begini ini, bakas materi ini ada laporan. Ganteng sekali nih kalau ini. Saya mau share screen. Oke, saya ambil gambar set. Oke, aman. Coba gini. Bagaimana Pak Nurdin? Abang tak berapa kasih selesai itu dia. Supaya sebelum habis ini semua basola orang. Oke. Cuma nanti yang begini saya share di ini juga di grup, tapi bukan grup besar, grupnya orang yang itu saja. Nanti bisa dijadikan bahan pertimbangan juga kalau misalkan nanti mau observasi atau ada pengawas. Ada bikin kasani bercuma satu lembar supaya dong dapat lihat ada DP bukti. Itu baru satu. Kalau rajin lagi nanti orang pakai yang begini. Saya apa namanya? Ini. Ada copy paste. Iya. Ulang foto ulang. Nanti mau bilang lewat. Foto ulang kan selesai foto Maman. Nggak ada mau dulu tinggal lihat. Ada bacor dia ini bacor. Dia ini baru pindah rumah ke Mama ini. Baru dari Laut Poli dia ini. Oh, ada baca sampai dia baca sampai. Nah ini orang mau lihat lagi ya. Nanti bagian nih print karena ini satu-satu lembar. Kalau nanti semua ada pengawas. Yang ini mana tadi itu bukan ini saya close dulu. Ini. Iya, share saja di grup semua itu Kak. Janganlah banyak-banyak. Di grup itu. Sabantar saya share, saya bagikan sabantar, tetap saya bagikan. Artinya ini jadi pegangan orang semua kalau ada pengawas kan supaya orang, oh iya betul dia ada asesmen diagnostiknya, ada refleksinya, ada ininya gitu. Ada mau jadi gampang-gampang ke sana, aman-aman lah. Karena pasti kan mau ditelusuri yang begini ini. Oke, saya stop dulu, saya pakai dulu PowerPoint, saya share PowerPoint supaya orang materi semua dekat selesai. Orang mau bahas dulu sedikit, kurang 5 menit lagi insya Allah kakak semua, supaya orang semua selesai. Ini yang saya harapkan. Sudah presentasi tadi, RPP, kemudian ini kakak-kakak semua. Lakukan. Ibu dan Bapak akan bekerja secara mandiri untuk satu, menyempurnakan RPP modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator dan mengunggah hasil perbaikan RPP sesuai dengan langkah-langkah backward design. Artinya, tugas kakak di modul ini adalah upload RPP. Kemudian nanti yang bikin video pembelajaran 30 menit. Itu. Satu, pada bagian lakukan modul 1.6, perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Bapak memberikan waktu pengerjaan akan diunggah bersama dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada alur aksi nyata penting. Begini, ini DP nanti orang mau unggah setelah DP jadi itu akan orang mau unggah di aksi nyata di PMM. RPPM orang mau unggah di PMM. Makanya saya bilang nanti orang yang unggah orang biasa dulu, kemudian perbaikan. Kali ini mau tinggal di ini. Kemudian orang unggah nanti PMM.
Begitu. Oke, kakak ya. Pada sesi kita hari ini peserta dapat menyusun program perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Ini RPP ini mau diunggah nanti juga, entah di PPG mungkin ada kekaramannya PPG mau unggah RPP. Iya, sudah tadi alhamdulillah untuk modul 1 kan ada RPP juga, saya sudah unggah tadi. Kalau di sini juga ada, nanti diunggah di aksi nyata di PMM. Nanti di PMM itu dia mau kamari. Apa itu kena nanti kena apa namanya? Plagiat atau tidak? Ini no, terus mau main-main sampai di situ itu mau bermain mau upload PMM itu yang saya takut itu gitu. PMM plagiat. Kalau bebas plagiat nanti orang mau centang. Oke, Iya, karena RPP modulnya saya ambil dari PMM itu. Ya, bagian kalau mau ambil di PMM, ambil kemudian diubah. Ada beberapa bagian yang harus dihilangkan, ada yang ditambahkan kemudian yang di dalam itu pakai metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Artinya ada yang dikasih keluar, ada yang mau ditambahkan. Jangan mentahnya begitu cuma ganti nama. Supaya tidak terbaca nanti terus upload ulang di PMM atau di mana aman. Begitu. Oke, kakak-kakak semua. Terima kasih. So ketemu orang dengan terima kasih. Jadi saya lihat dulu waktunya sudah berapa menit orang? Oke. Jadi 7 menit, 5 menit lagi lah, anggaplah. Jadi kakak-kakak semua, hari ini sudah selesai orang modul 1.6. Jangan lupa tugas nanti ada video pembelajaran 30 menit. Ada RPP yang mau diunggah di 1.6. Kemudian juga nanti kita orang akan ketemu di tanggal 9 itu 9 ya, 9, 10, 11 itu orang mau meeting itu lumayan lama. 3 hari berturut-turut orang itu mau meeting. Karena mau persiapan itu, persiapan tatap muka. Tatap muka itu orang mau praktekkan teori-teori yang proses pembelajaran. Orang mau dapat DP contoh-contoh, kemudian orang mau buat peta konsep, orang mau belajar SEM. Tahu SEM? Sport Education Model itu pembelajaran yang nanti dilakukan oleh anak-anak sendiri yang bermain, anak-anak sendiri jadi DP pelaku, anak-anak sendiri yang menilai. Begitu itu di SEM. Oke, kakak-kakak semua, saya Berarti cuma jenjang satu kelas saja ya? Satu kelas juga, terserah misalkan Kak James nanti. Pilihan ya? Ya, terserah mau kelas berapapun tidak masalah. Yang penting mirip-mirip dengan RPP. Buat 30 menit itu dari pembukaan sampai penutup 30 menit. Oke, begitu. Terima kasih. Oke, kalau gitu kakak-kakak semua saya akhiri dulu kelas, kemudian saya matikan rekaman ya. Sekian kelas hari ini, saya akhiri dengan berdoa yang dipimpin oleh siapa, bisa pimpin doa dulu? Atau saya sendiri saja? Saya akhiri kelas ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke kakak, saya stop rekaman dulu.